Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Alasannya ada krisis kepercayaan di antara mereka. Netanyahu dalam sebuah pernyataan Senin 5 November 2024 malam mengatakan kepercayaannya terhadap Gallant telah terkikis dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Luar Negeri Israel Katz selanjutnya akan menggantikan Gallant. Pemecatan tersebut telah memicu protes di jalan-jalan Tel Aviv. Para pemimpin oposisi politik juga telah menyerukan demonstrasi publik yang lebih luas. Netanyahu dan Gallant telah lama memiliki hubungan kerja yang tidak harmonis, dan selama setahun terakhir telah terjadi laporan mengenai adu mulut antara kedua orang tersebut, terutama mengenai strategi perang Israel. Gallant mengatakan kesepakatan pembebasan sandera harus diprioritaskan sebelum melanjutkan perang di Gaza, sebuah posisi yang ditolak oleh Netanyahu. Gallant juga tidak senang dengan rencana terus mengizinkan warga ultra-ortodok Israel dibebaskan dari tugas militer. Beberapa bulan sebelum dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023, Netanyahu telah memecat Gallant karena perbedaan politik, tetapi kemudian mengangkatnya kembali setelah mendapat protes publik yang besar. Namun pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan di tengah perang lebih dari sebelumnya kepercayaan penuh dibutuhkan antara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dia mengakui ada kepercayaan dan kerjasama yang membuahkan hasil pada bulan-bulan pertama perang, tetapi selama bulan-bulan terakhir kepercayaan itu retak. Netanyahu menambahkan kesenjangan signifikan ditemukan antara dia dan Gallant dalam pengelolaan kampanye. Hal ini disertai dengan pernyataan dan tindakan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Gallant kemudian merilis pernyataan lengkap pada Selasa malam. Dia mengatakan pemecatannya adalah akibat ketidaksepakatan pada 3 isu. Pertama, dia percaya tidak boleh ada pengecualian untuk dinas militer. Kedua, penyelidikan nasional diperlukan untuk belajar dari kejadian ini. Dan ketiga, para sandera harus dibawa kembali secepat mungkin. Mengenai para sandera, dia mengatakan tujuan ini dapat dicapai, meski diakui hal tersebut memerlukan konsensi yang menyakitkan, tetapi itu sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara Israel dan dapat ditanggung oleh IDF. Penggantinya, Katz dipandang lebih agresif dalam hal strategi militer, sementara sekutu Netanyahu lainnya, Gideon Sa'ar, akan menjadi Menteri Luar Negeri yang baru. Pemberhentian Gallant akan berlaku efektif dalam 48 jam, sementara pengangkatan menteri baru memerlukan persetujuan pemerintah dan kemudian Knesset. Netanyahu pertama kali memecat Gallant pada Maret 2023. Ini setelah ketidaksepakatan mereka mengenai rencana kontroversial untuk merombak sistem peradilan. Namun dia dipaksa mencabut pemecatannya setelah terjadi protes publik besar-besaran di beberapa kota Israel. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gallant Night. Pada Mei lalu, Gallant menyuarakan rasa frustasinya atas kegagalan pemerintah menanggapi pertanyaan tentang rencana pasca perang untuk Gaza. Gallant ingin Netanyahu mengatakan secara terbuka Israel tidak memiliki rencana mengambil alih pemerintahan sipil dan militer di Gaza. Netanyahu menanggapi dengan mengatakan dia tidak siap menukar Hamastan dengan Fathahstan, istilah yang mengacu pada kelompok Palestina yang bersaing Hamas dan Fatah. Menanggapi pemecatan Gallant, anggota partai oposisi politik Israel menyerukan protes dari masyarakat. Sebuah kelompok yang mewakili keluarga orang-orang yang disandera Hamas juga mengutuk pemecatan itu. Mereka menyebutnya sebagai kelanjutan dari upaya untuk menghancurkan kesepakatan pembebasan. Sekitar 100 dari 250 orang yang disandera Hamas belum ditemukan selama lebih dari setahun perang yang berlangsung. Pemecatan Gallant juga terjadi pada hari pemilihan presiden di Amerika, pendukung utama Israel dalam perang di Gaza. Gallant dipandang memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan Gedung Putih daripada Netanyahu.
Para pengamat mencatat pemecatan Galan juga terjadi pada saat Netanyahu mendapat tekanan dari politisi sayap kanan, terutama untuk meloloskan RUU yang akan terus mengizinkan warga negara Israel yang sangat ortodok dibebaskan dari wajib militer. Galan sebelumnya merupakan penentang RUU tersebut. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.